Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dimanapun Anda berada, perkenalkan saya Ismail Selak Panjang. Berkaitan dengan tugas PG, jadi membuat modul hajat pendidikan agama Islam. Sehingga saya mencoba membuat sesuai dengan apa yang telah diberikan petunjuk. Kita langsung saja Bapak Ibu. Yang pertama berkaitan dengan modul ajar pendidikan agama Islam. Kali ini saya akan mengambil judul tentang mengaji dan mengaji surah Al-Hujurat ayat ke-13. Saya akan bacakan dulu, kemudian ini tentang alur fase pembelajaran, kemudian pertanyaan inti, kemudian kata kuncinya, kemudian pekannya 20 menit belajar pembelajaran. Kemudian ini merupakan tujuan pembelajaran daripada membaca Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Ini profil pelajar Pancasila yang diharapkan daripada peserta didik nanti menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian tahapan modul ajar ini saya mengambil contoh daripada Kemdikbud yang saya dapat dari Merdeka Belajar. Tahapan yang pertama membaca, kemudian memahami pesan pokok, kemudian menulis dan menghafal. Berikutnya sarana prasarana ini, kemudian target jumlah peserta didik, kesediaan materi, kemudian model pembelajaran materi ajar dan alat bahan, kemudian kegiatan pembelajaran utama. Ini model pembelajaran, kemudian pengaturan peserta didik. Berikutnya asesmen, bila tercapai pembelajaran, asesmen individu dan kelompok. Dan kemudian ada performa dan tertulis. Baik, kita langsung. Yang pertama, ini tim membaca 30 menit, kemudian menyiapkan alat bahan itu 20 menit, menyiapkan lembar kerja 20 menit, kemudian menyiapkan ruang kelas 20 menit. Bagaimana membaca Al-Quran surah Al-Hujurat? Pemahaman bermakna ini. Kemudian ada pertanyaan pemantik juga bagi siswa. Jadi mereka bertanya bagaimana membaca Quran surah dengan tartil dan benar. Kemudian 3 tips untuk guru juga. Kemudian indikator keberhasilan untuk peserta didik. Kemudian ini kegiatan untuk bagaimana peserta baca surah Al-Hujurat. Kemudian kegiatan intinya peserta didik ada membaca Al-Quran dengan bimbingan guru. Kemudian peserta didik mengamati ayat dengan warna tertentu. Kemudian peserta didik membaca Al-Hujurat individu. Kemudian bagaimana kegiatan inti lanjutannya peserta didik membentuk kelompok. Jadi dari kelompok 4-5 orang dapat mengelola kelompokan. Kemudian mengamati arti kata Quran surah Al-Hujurat. Kemudian kegiatan penutup dan refleksi kesimpulan. Nah, aktivitas individu dan penerbit penilaian itu aktivitas individu peserta didik dapat tulang baca Quran surah Al-Hujurat dengan tartil, kemudian penerbit penilaian ada makhraj, ada tajwid, ada supaya ada kelancaran peserta didik. Kemudian lembar kerjanya itu detektif, contoh bacaan ada guna, ada qalqalah, ada mat. Kemudian lembar kerja atau individu adalah pesan memfoto. Siswa ini menjodohkan dengan kolom sebelahnya mana yang sesuai. Kemudian pesan daripada Quran surah Al-Hujurat itu ini dikategorikan dalam pemahaman bermakna. Ada tik juga untuk guru, kemudian dikategorikan berhasilan metode. Kemudian apa pesan Quran surah Al-Hujurat ini pada pertemuan berikutnya ini. Kemudian lembaga kerja mind mapping, jadi pemikiran peserta didik. Arti Quran surah Al-Hujurat pesan pokok, kemudian orang paling mulia di sisi Allah. Kemudian tujuan daripada Allah untuk menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Kemudian ini adalah menulis. Jadi kita mengajak peserta didik untuk menulis. Kemudian cara menulis ada tekniknya Bapak Ibu. Di sini peserta didik berlatih menyalin. Jadi diberikan ayat, anak peserta didik itu diminta untuk menuliskan kembali seperti ini. Kemudian
ini ayat-ayatnya, kemudian minta peserta didik untuk menulis kembali, kemudian berikutnya untuk pertemuan berikutnya ini peserta didik diberikan untuk menghafal. Triknya sudah diberikan, pemahaman pemantik, kemudian ini langkah-langkahnya bagaimana supaya peserta didik itu dapat menghafal Quran Surah Al-Hujurat itu. Nah ini gambar ayat ya Quran Surah Al-Hujurat secara berkelompok, sebangku bisa sendirian untuk menghafal. Kemudian aktivitas individu. Jadi setelah mereka menghafal tadi, mereka mendemonstrasikan di depan. Penilaiannya itu penilaian makhraj, tajwid, lancar. Kemudian skornya antara 1 sampai dengan 4. Kemudian asesmen formatif ya Bapak Ibu. Asesmen formatifnya di sini ada pokok Quran Surah Al-Hujurat, kemudian tujuan Allah menjadikan manusia, siapakah yang paling mulia, apa yang harus dilakukan agar kita hidup dan damai, bagaimana cara menghargai. Berikutnya remedial, ini apabila terjadi kurang sempurnanya apa yang kita harapkan, kita lakukan bimbingan baik perorangan atau berkelompok. Kemudian terakhir ini penggayaan. Nah, penggayaan dari kisah, kemudian membaca ayat-ayat lain. Kemudian refleksi ini lampiran dari sumber yang kita gunakan. Itu barangkali dari saya. Dan mohon maaf juga kepada pemilik buku. Terima kasih telah memberikan contoh kepada Pak Ahmad Fauzan MPD SD Indramayu Jawa Barat. Demikian saya Ismail Islam Panjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.